Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nasrul di Wawasan Genset Indonesia. Halo Rek, apa kabarnya? Hari ini saya akan membahas mengenai proses penurunan dan penempatan genset yang besar. Ini tim saya. Ya, ini Pak Tri sebagai driver. Yang ini Agung sebagai mekanik. Dan ini Pak Wid, senior engineer. Ini adalah genset yang akan diturunkan. Spesifikasinya nanti bisa dilihat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Ini spesifikasinya HT650P prime power 180 kVA tipe silent, engine Perkins 2806A E18TAG2 alternator Stanford HCI 534F. Beratnya sekitar 5.700 kg, panjang 5.010 mm, lebar 1.810 mm, tinggi 2.950 mm. Sebelum kita mulai, kita harus mempersiapkan dulu ya, apa saja yang perlu dilakukan. Akses masuk lokasi gensetnya kita siapkan, landasan dan aksesnya seperti apa. Kemudian forklift atau crane dengan kapasitas yang sesuai. Tadi kan 5,7 ton. Kemudian ya sarapan dan berdoa. Setelah itu penurunan. Yang diturunkan ada dua bagian. Ada muffler ini peredaman untuk knalpot. Kemudian turunkan gensetnya. Kenapa kok ada mufflernya di luar pada silent? Untuk spek yang ini 650 kVA ini, karena mufflernya sudah tidak cukup dimasukkan di dalam boxnya genset. Sayang soalnya kalau boxnya ini diperbesar lagi hanya untuk menambahkan muffler. Jadi dari engineer untuk yang reset and development, posisi mufflernya ini ditaruh di atas. Jadi box silentnya ini tidak terlalu besar. Bisa dilihat kan, panjangnya tadi kan sekitar 5 meter ya, 5 meter. Kalau ditambah muffler tadi otomatis menambah lagi, mungkin bisa lebih dari 6 meter. Hanya untuk muffler saja kan sayang. Jadi lebih baik di atas. Cuma untuk mobilisasi lebih baik dilepas. Nanti dipasang setelah gensetnya terpasang di tempatnya. Nah, forkliftnya ini paling nggak memakai yang 7 ton ya, walaupun mungkin dari fisik kelihatannya agak meragukan ya. Ini sudah lebih tua dari saya mungkin forkliftnya ini. Kemudian pindahan. Jadi setelah genset bisa diturunkan dari truk, gensetnya dipindahkan ke
tempat genset, baru nanti mufflernya dipindahkan. Jadi karena posisinya seperti ini kan tidak bisa langsung masuk. Kalau ini kan posisi menurunkan masih melebar, jadi diposisikan karena tempatnya ini harus masuk memanjang, otomatis nanti forkliftnya harus berpindah. Masih mindah-mindah ini ya. Ya karena lumayan ya, 5,7 ton. Itu masih estimasi, mungkin bisa lebih berat karena kan sudah terisi oli. Forkliftnya ini juga nggak sembarangan ya. Jangan lupa forkliftnya ini disiapkan sepatu forkliftnya agar lebih panjang. Kalau tidak memakai sepatu forklift tidak sampai, karena kan tadi lebarnya sekitar 1,8 ya. Kalau nggak pakai sepatu paling hanya sekitar 1,2 1,3, jadi tidak bisa mencapai semuanya, apalagi barangnya berat. Ini kan dari penempatan satu sisi. Cuma lucunya waktu pemindahan ini ada kejadian, jalannya ini, aksesnya ini ambles. Mungkin memang desainnya tidak untuk alat-alat berat seperti ini ya, karena ini kan hanya parkiran mobil. Nah, setelah sudah di posisinya itu kan dikasih ganjel, balok-balok kayu, terus ada rodanya. Nanti rodanya ini dari pipa besi, ini untuk didorong dengan memakai forklift. Kalau memakai crane mungkin tadi turunnya lebih mudah, tapi untuk memasukkannya ini yang susah. Makanya lebih efektif kalau pakai forklift. Cuma memang kalau bisa ya forkliftnya yang lebih besar atau masih agak muda. Jadi di situ ada selokan. Selokan ini sudah didodol, kemudian diberi plat besi. Jadi biar rodanya ini bisa masuk sampai ke tempat gensetnya. Ini jangan lupa untuk membawa material tadi, ya, bawa kayu untuk ngungkit, untuk ganjel, terus bawa pipa-pipa untuk dorong. Masih berusaha didorong. Ya tahu sendiri beratnya segitu, harus benar-benar ini ya, operatornya terutama. Ini operator veteran ini yang sudah, ya itu tadi, sangat berpengalaman. Masih pelan-pelan, nah kurang sedikit lagi ya, kurang sedikit lagi. Ini masih didorong, terus dorong sampai masuk, buntutnya tidak kelihatan lagi, dorong lagi, terus sambil diarahkan ya, belok kanan kirinya, mana yang kurang pas. Nah, tinggal sedikit lagi ya, terus ya, udah tidak kelihatan gensetnya, lagi didorong lagi sampai ngebul. Tapi yang ngebul itu hanya pasirnya, karena anginnya banter. Itu anginnya banter sekali. Nah, sudah selesai ya tugasnya forklift ya untuk memasukkan genset. Nah, sekarang ambil mufflernya. Mufflernya kan tadi masih ditinggal. Kecil sekali sebenarnya ini tempatnya. Untuk silent
Seharusnya ini rekomendasi itu lebih baik ditaruh di outdoor ya. Dia hanya diberi pagar-pagar besi, itu sudah cukup. Karena efeknya nanti ya udara panasnya tidak bisa bersirkulasi. Nah ini karena sudah di dalam, kan forklift sudah tidak bisa bekerja. Otomatis kalau kurang geser sedikit kanan kiri atau depan, ini pasti harus manual. Sebenarnya tidak perlu orang sebanyak ini, tapi karena dari user sudah menyiapkan orang ya alhamdulillah. Ini tidak perlu banyak-banyak karena kan kita bisa ngungkit pakai kayu agar sasisnya tidak lecet, jadi pakai kayu yang didorong. Ini masih ada rodanya, nanti setelah sudah oke baru rodanya dilepas, bawa dongkrak jangan lupa. Jadi untuk menggantinya dongkrak, terus baru dikasih bantalan, entah itu bantalan kayu, karet, atau yang dibaut, itu terserah. Yang pasti genset silent yang seperti ini, yang kita pindahkan ini sudah ada rubber mounting karet dari mesin sama alternator ke sasis. Ayo lagi om, ya selesai makan. Asik makan siang. Nah ini sekarang ngambil mufflernya tadi ya, ambil muffler. Main berat ini, satu orang tidak mungkin kuat ngangkat segede itu. Muffler ini ya untuk meredam suara yang kencang dari knalpot ya. Kalau hanya knalpot aja ya kenceng banget suaranya nanti. Langsung dinaikkan ke atas, karena susah ini kalau ngangkat manual ya, pasti langsung ke atas. Ini baru ditarik manual sampai posisi di atas. Nah ini sudah naik ya, sudah di atas, sudah diambil. Nah baru ini tugas forkliftnya benar-benar selesai. Udah istirahat pun, Pak istirahat. Kita lihat teman-teman tim menempatkan posisi muffler ya. Nah ini baru yang keempat, ini perakitan. Jadi muffler ini dirakit ke genset. Ngangkitnya gampang kok kalau sudah posisinya pas, baut di atas sama di dalamnya genset, jadi sudah ada bautnya. Cuma ya memang yang susahnya menempatkannya ini biar pas ini. Nah ini baru ramirez dan nah bisa dilihat ya, didengarkan suaranya. 650 kVA suaranya kenceng sekali. Tapi setelah pintunya ditutup, nah kan enak kan. Nah ini yang bedakan. Perakitan untuk silentnya. Mungkin kalau mesin itu kan semua sama. Ini nggak saya edit kan, untuk suara mesinnya nih ya realnya seperti itu. Atau setelah ditutup ya seperti itu. Nggak pas ditutup saya kecilkan ya. Ini realnya seperti itu. Jadi ini training. Nanti takdirnya misalkan overheating atau apa, nanti indikatornya. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,